Ya, kita bersyukur, kita orang yang paling berbahagia di dunia loh. Ya, karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya saudara harus terus bersuka cita, bergembira dalam hidup ini walaupun banyak pergumulan. Walaupun ada rasa sakit, walaupun ada macam-macam, harus tetap bersuka cita. Amin. Karena apa? Karena dia turut merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Dan dia sanggup untuk menjadi penolong kita semua. Tema Paskah hari ini adalah, baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Yesus bangkit membawa kehidupan abadi bagi manusia. Kurang keras deh, yang keras 1, 2, 3. Ayatnya di mana? 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kita baca nih 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita semua. Amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus Allah kita. Nah, ada 4 makna Natal yang kita renungkan pada Paskah ya. Ya, Pak Gembala salah ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Makna Paskah yang pertama kita baca sama-sama. Iya, saudara, kalau baca di Perjanjian Lama, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ya, pada malam terakhir di sana terjadi perayaan Paskah, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. Itu gambaran, saudara. Jadi di dalam Perjanjian Lama ada satu peristiwa, di dalam Perjanjian Baru digenapi oleh Tuhan Yesus, saudara. Persis sama, saudara. Nanti kita akan perhatikan ya. Jadi Paskah di dalam Perjanjian Lama merupakan suatu gambaran apa yang terjadi nanti di dalam Perjanjian Baru. Jadi Tuhan itu punya rencana yang maha dahsyat dan luar biasa buat kita semua. Itu sebabnya Perjanjian Lama juga harus kita baca setiap hari. Bahkan semua peristiwa di dalam Perjanjian Lama itu merupakan gambaran yang nantinya semuanya akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Contohnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, di sana katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini terjadi di dalam Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Jadi dari kejadian saja sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kita mengucap syukur bahwa Allah kita ini Allah yang sempurna. Paskah itu sebenarnya bukan cuma hari Minggu ini saja, saudara. Ini satu paket ya, mulai dari hari Jumat Agung, saudara, di mana Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan, dicaci maki, diludahi, dicambuk, ya, diolok-olok, dimahkotai duri, semuanya lengkap. Tuhan Yesus menderita bagi kita semua untuk membawa kehidupan bagi kita. Ya, jadi Paskah itu mulai dari Jumat Agung sampai dengan hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Saudara, kita mengucap syukur, nggak ada yang bisa membantah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Fakta sejarah juga mengatakan, menuliskan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, saudara, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Nah, di dalam Tuhan Yesus kita dibebaskan dari perbudakan apa? Perbudakan dosa, saudara. Jadi kata Tuhan Yesus, barang siapa melakukan dosa, ya, dia adalah hamba dosa. Hamba tahu ya, hamba itu seorang budak, ya. Tetapi kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus
di dalam penderitaannya di kayu salib, dosa-dosa kita sudah dihapus ya oleh Tuhan Yesus sehingga kita menjadi ciptaan baru. Jadi orang percaya ini bukan orang yang berbuat dosa, ya orang percaya bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi dia bertobat dan dia kembali dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang di dunia ini semuanya tanpa Yesus mereka berbuat dosa. Ya, walaupun mereka berbuat baik sedemikian rupa, ternyata mereka juga berbuat dosa. Sebab apa saudara? Kalau kita melakukan kehendak Bapa itu supaya kita nggak berbuat dosa, maka kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, dosa kita dihapus. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, bukan lagi menjadi orang-orang yang dibudaki oleh dosa. Itu sebabnya dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita yang fana. Amin. Jadi saudara jangan hidup di dalam dosa. Ya, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi kita tidak berbuat dosa. Ya, jadi kalau kita ini sengaja berbuat dosa, maka sebenarnya kita budaknya dosa, hambanya dosa, dan kematian akan terjadi. Tetapi kalau kita mungkin jatuh ke dalam dosa, ya, buru-buru kita bertobat. Makanya di GBHT Kudus diingatkan selalu kita harus hidup dalam buah pertobatan. Amin. Jadi jangan malu untuk kita bertobat. Kalau seorang istri berbuat salah terhadap suami, suami bersalah pada istri, ayo belajar minta ampun, minta maaf saudara. Karena minta maaf itu bukan merendahkan kita, justru membuat kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang berani menelanjangi dosa. Sehingga kita ini diterangi oleh firman Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memulihkan kita. Jadi pertama saudara ya, tentang makna daripada Paskah ini adalah di dalam Kristus kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Ya, orang nggak mau lagi kan disebut budak, amin. Ya, kita bukan budak, orang merdeka. Ya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara jangan diperbudak oleh dosa. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, maka firman Tuhan mengatakan ampunilah mereka. Jangan kita diperbudak dengan sakit hati. Ya, jangan kita diperbudak oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang kedua, saudara, bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan perintahkan supaya ada di ambang pintunya dioleskan darah anak domba, sehingga malaikat Tuhan yang lewat di situ kalau ada darah di ambang pintu itu dia melewatinya. Dia tidak membunuh anak sulung di rumah itu, saudara. Sebaliknya di tanah Mesir karena mereka tidak ada darah anak domba di sana, mereka semua anak sulung dari manusia, majikan, budaknya, semuanya, bahkan binatang-binatangnya yang sulung mati pada malam itu, saudara. Ya, jadi di malam itu, saudara, ada tangisan yang luar biasa. Setiap rumah kematian anak sulungnya, kematian hewan sulungnya, saudara. Mereka berteriak menangis, saudara. Nah, saudara, ternyata di dalam perjanjian baru, ya, kematian anak domba itu digantikan dengan kematian anak domba Allah. Amin. Ya, makanya saya nggak setuju kalau lagunya cuma disepotong oleh darah anak domba. Berarti kita masih perjanjian lama. Ya, kita yang benar adalah oleh darah Tuhan Yesus. Kalau mau pakai anak domba, oleh darah anak domba Allah. Ya, Yesus itu domba Allah, bukan domba beneran. Ya kan? Domba beneran di perjanjian lama itu menggambarkan nanti akan ada anak domba Allah yang darahnya menyucikan kita dari segala kejahatan. Darahmu Yesus, daku, darahmu Yesus, apa? Ya, jadi saudara bebas itu karena darahnya Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyelamatkan orang percaya. Ya, semua orang mendapat kesempatan dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus.
Tetapi enggak semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diselamatkan. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-12 sampai ke yang 14. Jadi saudara tetap percaya sampai garis finish. Sampai Tuhan memanggil kita. Jangan sampai ditukar dengan apapun juga. Ya, di dunia ini semuanya binasa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan kekal. Makna yang ketiga dari Paskah adalah pada waktu itu Tuhan berpesan, awas ya, di rumah tidak boleh ada ragi pada waktu itu saudara. Tidak ada boleh kelihatan ada ragi di dalam satu rumah pun saudara. Ya. Nah ini menggambarkan daripada ya iman yang murni. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita kepada dalam Tuhan Yesus, iman kita mesti murni. Amin. Bukan iman yang berjalan di dua kaki, ya. Tetapi iman yang murni hanya kepada Tuhan Yesus saja. Enggak kepada yang lain, saudara. Jadi percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Hormat kita hanya kepada Tuhan Yesus. Semakin tinggi semakin dahsyat. Ibrani 11 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap ya Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita meresponi dengan berharap kepada Tuhan Yesus bahwa ada kehidupan kekal. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan abadi buat kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan iman kita kepada Tuhan Yesus ini kita harus buktikan bahwa kita walaupun belum percaya, tapi kita tetap belum melihat, tetapi kita tetap percaya pada Tuhan Yesus ya. Mungkin di antara kita belum pernah ada yang melihat Tuhan Yesus kan, ya mendengar tentang Tuhan Yesus setiap hari, tapi kita belum melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus ada, amin. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan Tuhan Yesus membebaskan kita saudara, dan pengharapan kita tidak akan sia-sia dan Tuhan akan membuktikan iman percaya kita nanti pada waktunya Tuhan. Dan yang keempat saudara, di dalam perjanjian lama pada waktu Paskah itu mereka harus menyembelih domba Paskah saudara. Ya, kalau satu rumah ternyata terlalu banyak, kalau satu domba dia boleh bergabung dengan rumah-rumah yang lain. Dan mereka wajib memakan daging anak domba yang disembelih, domba Paskah itu saudara. Nah dalam perjanjian baru saudara, Tuhan menggenapinya. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 53, coba kita baca, kelihatan enggak? Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara, bangsa Israel, orang Farisi, ahli Taurat bingung saudara. Ya, masa kita makan dagingnya ini nih Tuhan Yesus ya. Ya, minum darahnya, mengerikan juga memang saudara. Untuk kita nggak ada waktu itu, nggak ada di sana. Kalau di sana bingung juga saudara. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya untuk makan bersama-sama dengan dia. Dikatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu, supaya kamu dipersatukan dengan aku. Inilah darah yang dicurahkan, darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Jadi saudara dan saya wajib perjamuan kudus. Amin ya. Jadi kalau saatnya perjamuan kudus, saudara jangan sampai nggak hadir. Ya, karena itu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Tuhan Yesus mau kita mengalami bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, bertindak saudara supaya kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita semua.
Sebabnya saudara, marilah kita terus menerus lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, lebih hormat lagi, lebih mengasihi lagi kepada Tuhan Yesus, karena Dia memberikan segala-galanya bagi kita. Nyawanya sendiri Tuhan berikan kepada kita. Bilur-bilurnya sendiri menyembuhkan kita, saudara. Dan sukacita sorga akan turun atas kita semua. Sebagai kesimpulan saudara, Paskah, yuk kita baca sama-sama. Paskah merupakan karya sempurna dari Bapa yang mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia, membawa kehidupan kekal bagi manusia. Saudara percaya karya Bapa itu sempurna, amin? Nggak ada yang nggak sempurna, semua karyanya sempurna. Walaupun dalam perjalanan sejarah yang ribuan tahun sejak dunia diciptakan, sejak Tuhan cipta manusia, sampai hari ini bahkan sampai seterusnya, karya Tuhan itu sempurna. Karya Tuhan itu selalu up to date. Makanya kalau saudara baca Alkitab, kita nggak akan pernah bosan. Karena apa? Firman-Nya itu terlalu besar, terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu luas. Sehingga kita bisa terus lebih dalam lagi mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Paskah merupakan karya sempurna dari Bapa di sorga yang telah mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, membawa kehidupan kekal bagi manusia. Yohanes 3:16 bisa sama-sama 1, 2, 3. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat Paskah saudara, kita bersuka cita. Saya percaya yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yang berduka cita sudah dihibur, yang terikat sudah dibebaskan. Karena Tuhan Yesus bangkit supaya kita hidup kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini berita Paskah membawa kebebasan bagi kami, membawa hal-hal yang dahsyat sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa yang mengakibatkan kematian, tetapi kami hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan Yesus. Kami hidup sungguh-sungguh kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.